Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'ina. Billahi ta'ala al-Fatihah. Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakr As-Suyuti, Syekhina wa Murabbi Rahina Syekh Muqsin Asy-Syafi'i, Syekh Abdul Khanan Ma'sum Giri, Syekh Muhammad Mu'alim wa alimurayim al-silsilati mal-akhidin anhum. Syukuran ta'alamul Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai pada ayat ke-122. Ya benar ya? Surat An-Nisa ayat ke-122. Kita pakai nada Hijaz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hijaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Lepas sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Ulangi. Sanudkhiluhum, ambil nafas, di belakangnya ada panjang soalnya, ada madha ismun fasil yang panjang, di kuaternya nanti agak kuat nafasnya. Sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Wa'adallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Man ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid
ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Boleh Bas? فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن وما يتلى allati la ini lanya ini ada tanda panjangnya satu alif ya, diperhatikan itu. Allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhabun allati lanya ada tanda panjangnya satu alif. Allati la tu ya. Wa targhabuna an tankihuhunna wal
والمستضعفين والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط بالقسط qisat jadi mantul mantul. Jadi walaupun itu ini wakaf ya. Wal mustad'afina minal wildani wa an taqumu lil yatama bil qisat qisat. Ayo ulangi. Lil yatama bil qisat coba talitadna minal mutni matitan talita qisat wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah kana bi alima wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah kana bihi alima. Walal mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabih wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. 122 ya. Waladzina nggih nggih. Waladzina utawa akeh amanu kang padha iman sapa ladzina wa amilan padha amal sapa ladzina as-solihati bira-bira amal kang bagus utawa salih. Sanudkhilu mongko bakal manjingake sapa ingsun hum ing alladzina jannatin ing pira-pira surga tajri kang mili minta ing dalam ngisore jannatin apa naru pira bengawan khalidina ale pira-pira langgeng fiha ing dalam jannatin. Jadi orang yang beriman, beramal soleh kepada Allah akan dimasukkan ke dalam beberapa surga. Kalau orang ini semua taat kepada Allah dijalankan, ya surganya akeh. Presiden ahli puasa dapat pintu surga puasa. Ahli baca Quran dapat surga pintu baca Quran. Ahli sedekah, dermawan, ya dapat pintunya ahli sedekah. Jadi semakin banyak kamu taat kepada Allah, ya banyak surganya. Ya tadi. Setiap kamu beramal soleh, setiap kamu menunaikan sesuatu yang berpahala, maka tumbuhlah istana, ya, pohon, sungai, semuanya. Dan semua itu ada nama kamu. Yang kelak akan nungguin kamu. Oh, ini pohon kurmanya wafat. Ada tulisannya, nungguin orang yang beramal soleh itu. Anda memasuki surga Anda. Nah, ada namanya. Andri. Ono tulisan Andri. Nah, iya kan? Nah, sudah nantikan kita orang-orang soleh. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya Allah, sungai. Jadi di bawah surga ada sungai ngalir, tapi tidak kayak sungai ning kene. Sungai ning kene sithik-sithik meluap banjir ya. Tapi kalau surga sungai di dalam surga enggak akan ngalir, enggak akan banjiri orang. Malah berisi dengan
susu. Berisi dengan madu, masya Allah. Kalau kita apa? Kita haus, tinggal ngambil. Maksudnya dalam tafsir juga diriwayatkan, maksudnya itu bukan kita seperti gambaran, maka di surga itu tidak bisa digambarkan dengan hati ataupun dibayangkan dengan hati atau dilihat oleh mata. Wah, bayangno, wah, berarti banyune milih dong isuran ya orang ngono. Tetap indah, sangat indah ketika kita ingin minum sungai madu, tinggal kita gini kan, itu sudah jadi air minum. Jadi tinggal semua itu menurut pikiran kita. Aku haus, kepengen minum madu. Itu langsung sungainya mendekati kita. Tapi yo jembayun kayak ular, terus sungainya kayak ular, nyedek jangan enggak. Sret. Kita ambil air. Ya Allah. Cangkarnya terbuat dari emas dan perak. Emas dan permata. Itulah di surga. Subhanallah. Yang dalam jannatin abadan, yang dalam selamase. Wa'dallahi kelawan dadi janjine Allah, haqqan kelawan hak. Ai wa'ada tegese janji hum ing alladzina sapa Allah dalika ing mengkono sanudkhiluhum haqqan kelawan hak. Wa man lan ora ono aila kata tegese ora ono utahe wong suwiji ku maujud kasdaqul luweh temen luweh bener minallahi sayang Allah apa nakilan pengucape. Tidak ada makhluk di seluruh alam semesta ini yang omongannya lebih benar dari Allah. Tidak ada satupun makhluk di bumi dan di langit dan di seluruh alam semesta yang omongannya itu lebih benar dari Allah. Kaulan tegese pengucape. Makanya kita jangan ya percaya dengan ramalan-ramalan ya, kitab-kitab ramalan-ramalan itu. Mbah ramalan apa ramalan? Yang penting itu bukan dari Allah ya. Ya memang semua itu dari Allah. Tapi kadang ada yang diklaim itu adalah kata-katanya manusia. Wah, iki lho. Ramalane iki dewa iki. Iki terbukti tahun 2021. Wah. Akhirnya mempercayai ramalannya ini, manusia ini, makhluk ini, ciptaan Allah ini. Wa man asdaqu minallahi. Tidak ada ucapan manusia, ramalan manusia, prediksi manusia yang lebih benar daripada kitab Al-Qur'anul Karim. Tidak ada. Tidak ada satupun ucapan makhluk ya di alam semesta ini, siapapun dia, entah bergelar syekh, entah bergelar kiai, entah bergelar ustadz, entah bergelar apa, kalau kita mempercayainya, ngeramal, bedek ya, menebak-nebak, tapi itu semua bukan dari mulutnya dia sendiri. Tidak ada. Jangan percaya. Karena apa? Tidak ada yang lebih benar. Seluruh ucapan ada orang yang bisa meramal begini, menebak begini dan ini dan itu. Tidak ada yang benar. Tidak ada kebenaran yang keluar dari mulutnya manusia, kecuali hanya Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim ini lewat mulutnya siapa? Lewat mulut mulia, mulut yang mulia, lewat bibirnya seorang manusia yang mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang di zaman sekarang mengaku wali, mengaku nabi, mengaku macam-macam ya, sekarang sudah ada tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW. Dia mengaku bisa melihat jin, bisa melihat genderuwo, bisa melihat alam setan, alam jin. Jangan percaya. Ya, jangan bisa meramal nasibnya seseorang, bisa menebak seseorang, bisa menebak rumahnya seseorang. Loh, rumah kamu toh menghadap ke utara toh, rumahnya cat hijau toh. Loh, kok bisa tahu ya dukun ini? Nah, ini. Orang percaya kepada kilnya manusia, omongannya manusia. Tidak ada
Tidak ada ucapan yang lebih benar daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nazalan din temurake lama iftakhara semangsane bungah-bungah gumedi sapa al muslimuna wong Islam kabeh wa alul kitab lan wong ahli kitab. Laisa ora ono apa lamru perkarane manjing swarga iku manuton kang den gantungake bi amanikum kelawan pira-pira pengangen-angen sira kabeh wala amani ahli kitab lan ora kelawan pengarep-arepe wong ahli kitab bal balik bil amali kelawan amal as-shalih kang saleh. Tidak cukup orang mau masuk surga cuma angan-angan, itu namanya nonsen, omong kok tidak cukup. Aku ya yakin pada Allah, aku ya mantap pada Allah, tapi nggak mau nggak mau amal ya mana bisa. Orang masuk surga itu tidak cuma hanya angan-angan. Aku pengen lebih surga, pengen saya masuk surga, nggak bisa. Coba kalau kamu kepengen kenyang, cuma angan-angan tok, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa apa? Saya kepengen kenyang, cuma membayangkan makanan, wah enaknya sate, enaknya mie ayam, enaknya bakso. Bisa nggak kamu kenyang? Bisa nggak? Bisa apa nggak? Sallallahu Nabi Muhammad. Bisa nggak kamu kenyang? Kamu kepengen hilang hausnya, cuma bayangin minum, wah enak ya minum Sprite, enak ya minum Coca-Cola, enaknya minum kopi, teh, es jeruk, es cappuccino. Lah, kalau bayangin tok, bisa hilang nggak anunya hausnya? Bisa hilang nggak? Nggak bisa. Tidak cukup hanya membayangkan kamu bisa masuk surga. Tapi harus apa? Jangan seperti orang Yahudi. Orang Yahudi bilang kita mengangan-angan pencipta alam semesta. Kita mengangan-angan masuk surga, pasti masuk surga. Enggak bisa. Surga itu, ridha Allah itu tidak bisa dicapai dengan angan-angan saja, tapi dengan amal bal bil amalis shalih. Akan tapi dengan amal yang saleh, yang nyata. Angan-angan masuk surga itu baik apa enggak? Baik apa enggak? Ya baik. Cuma kalau orang ini enggak menjalankan perintah ahli surga, bisa enggak? Ya enggak bisa. Cuma angan-angan tok. Enak ya di surga, enak ya di surga, ketemu bidadari, makan enak, minum enak, tidur enak. Cuma angan-angan tok. Angan-angan tok. Bisa enggak masuk surga? Bisa enggak? Enggak bisa. Jadi sama dengan kamu kenyang. Kamu angan-angan kepengen pinter hafal Quran, tapi suruh ngapalin enggak mau. Jamaah telat imamnya assalamualaikum baru rip-rip. Nah itu. Mana bisa kamu hafal Quran? Aku kepengen dong jadi profesor mendino ngorok. Iso jadi profesor? Bisa enggak? Nggak bisa. Begitu sih kata itu. Kalau kamu kepengen kenyang, makan dong. Gerak tubuhnya, tek 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 tek. Bisa kan? Nah ini juga tidak akan ada orang yang bisa masuk surga gara-gara angan-angannya, gara-gara khayalannya. Orang kepengen kaya nggak kerja, bisa nggak? Tidak, Bi. Ya, orang mau kaya ya jualan, ya nanem, ya berdagang, ya jadi karyawan dan sebagainya, jadi pengusaha gitu baru bisa kaya. Tiba-tiba Pak, andai kata aku jadi orang kaya, ngono ta ngapain nyanyi, apa bisa jadi orang kaya? Nggak bisa. Maka surga juga begitu, tidak bisa angan-angan membuat kamu masuk surga itu. Man utawi sapa-sapa ne wong iku nyamal nglakoni sapa man. Semua orang pengen masuk surga ing Allah, tapi banyak yang melakukan amalan ahli neraka. Ditanya, kamu pengen gak masuk surga? Pengen, sangat pengen. Tapi tiap hari gunjing orang, ngedu orang, marahin orang, bohongin orang, nipu orang. Bagaimana bisa masuk surga? Ya, nyombongin orang, mukulin orang, mereman orang. Tapi gimana masuk surga? Ya gak bisa. Itu. Wong surga ya harusnya amalan ahli surga. Ya harus sabar ketika ditipu orang, harus sabar ketika dicemooh, harus sabar ketika kita lapar dalam keadaan puasa.
Kalau nggak bisa, makanya orang baik itu susah. Orang baik itu dicemooh, orang baik itu dihina, orang baik itu dijelek-jelekkan biasa, orang baik itu digunjing biasa. Nah itu, orang baik itu dianiaya biasa. Itulah namanya. Makanya karena orang baik itu kodratnya pakaiannya itu ya sengsara, soro itu. Soro itu bahasa Arab. Amma anapun fil akhirati yang dalam bi kelawan su. Ama imma ama ono kalane fil akhirati diwales ing dalam akhirat. Imma ono kalane fil akhirati diwales ing dalam akhirat. Afid dunya utawa ing dalam dunya bil balai kelawan pira-pira balai. Wal mihani lan pira-pira coba kama warada kaya oleh temu fil hadis ing dalam hadis. Orang yang melakukan kejelekan, orang yang menanam kejelekan itu di sini dijelaskan imma fil akhirat atau fid dunya. Kalau kamu nyelakain orang pasti loh balasannya itu di dunia, kadang-kadang di dunia, kadang-kadang di akhirat. Kalau di dunia parah. Kamu nyelakain orang 1 kali, biasanya nanti pembalasannya itu 10 kali. Gitu loh. Maka jangan kita suka mendolimi orang. Gitu. Wala yajid lan ora nemu sapa man lahu. Lan ora nemu sapa man lahu maring manfaat min dunillahi. Lahu kedune man ngono min dunillahi sangi saliyane lahu maring man maring we tadkir. Wala yajid lan ora nemu manfaat lahu maring man lan ora nemu sapa man ing manfaat lahu maring man min dunillahi sangi saliyane Allah. Dan kamu tidak akan pernah bisa menemukan kemanfaatan kalau yang kamu minta tolong itu adalah selain Allah. Tidak ada orang yang bisa memberi kemanfaatan, tidak ada orang yang bisa menolong di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Aigoi tegese Allah walian ing kang asih asian. Ya fati tegese ngreksa sapa walian hu ing man. Wala nasiran lan ora ana kang nulungi yamna kang bisa nyegah sapa nasiron hu ing man. Wa man utawi sapa sapane wong iku ya'mal nglakoni sapa man sayian ing suwiji-wiji mina sholihati sangi pira-pira amal soleh mindakare nyatane sangi wong lanang awun sauta wong wadon wa huwa kale utaiman iku mukminun wong kang iman faulaika mengkotai mengkono-mengkono iku yadkhuluna padha mlebu sapa man bil baik lawan din waca ba lil maf'uli krana dadi maf'ul wal fa'ilan fa'il bil bina'i kelawan den mabni'ake ngono il maf'uli maring maf'ul wal fa'ilan fa'il wal fa'ilan fa'il al jannata ing surga wala yudlamu lan ora den kaningoyo sapa man lakiran ing sak ledoke isine kurma ing sak ledoke ke isine kurma kadron kelawan kira-kirane nukratan tegese sak ledoke nakratan nawati sak ledoke isine kurma utawa ning gone anu lain sak gelamutane kurma ngono sing anu waman utawi sapa-sapane wong ai tegese la khat tegese ora ana wong suwiji-wiji iku ahsanul luwih bagus apane dinan agamane miman saking wong aslama kang masrahake sapa man wajahu ing wajahe man ain qada tegese nyelametake sapa man wa akhlasolan ngikhlasake sapa man amalawe ing amale man lillahi maring Allah wa man ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillah. Tidak ada
di muka bumi, di seluruh alam semesta ini yang lebih bagus daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah berarti itu Islam. Nabi Adam itu Islam apa bukan Islam? Karena menyerahkan dirinya kepada Allah. Nabi Nuh Islam apa tidak? Islam. Nabi Ibrahim Islam apa tidak? Karena menyerahkan dirinya kepada Allah. Orang kalau benar sudah menyerahkan dirinya kepada Allah, kalau orang lain menyerahkan dirinya kepada yang tidak ada yang lebih baik. Tidak ada yang lebih baik daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Abi Dzar Al-Ghifari itu menyerahkan dirinya kepada Allah. Ya Allah, mati hidup sudah saya serahkan kepadamu ya Allah. Pertemukan aku dengan Nabi akhir zaman yang tertulis di dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil ya Allah. Temukan aku. Aku rela apapun yang kau perbuat pada diriku. Nabi Dzar Al-Ghifari. Benar, dia pasrahkan dirinya. Dalam pencariannya mencari Rasulullah SAW, di tengah padang gurun, dirampok, dibegal, akhirnya tangannya diikat. Dijual di pasar budak. Dari satu tuan ke satu tuan, untuk ketemu Rasulullah. Ini perjuangan. Orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah, rela dijual dari satu budak ke budak yang lain, sampai akhirnya terakhir dijual di pasar budak di Madinah. Akhirnya penantian sekian lama bertemulah dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya menjadi pengumpul hadis yang sangat banyak. Itu orang yang menyerahkan dirinya, dia rela menjadi budak, dia rela dijual dari tuan ke tuan. Karena apa? Karena dirinya telah dipasrahkan kepada Allah, untuk rela bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Itu namanya Abi Dzar Al-Ghifari. Seorang Yahudi, seorang keturunan Yahudi, suku Yahudi yang rela. Dia tinggalkan desanya, tinggalkan sanak saudaranya. Bahkan diriwayatkan itu dulunya Abi Dzar ini seorang yang kaya raya. Di tengah perjalanan dalam ekspedisi ingin mencari Rasulullah, dibegal, dirampok semua hartanya. Karena dia itu kelihatan putih, gagah, namanya orang kaya. Akhirnya diikat tangannya, ya, dijual dari satu ketuan sampai akhirnya dia sampai ke Madinah Al-Munawwarah, bertemu dengan Rasulullah SAW. Yang kota tegasi nyelametake oleh wa huwa kalau taiman iku muhsinun wong kang nekodake suwijine Allah, muwahhidun tegese nyuwijake Allah, wa tabalan an sapa man millata Ibrahim ing agamane Nabi Ibrahim, millata Ibrahim ing agamane Nabi Ibrahim, al muwaffiqata kang nyucoki limilatil Ibrahim tegese agamane Nabi Ibrahim, khanifan khale condong, halun iku dadi khal ai mailan tegese khale condong, anil adyan saing pira-pira agama, kulaya sakabehane adyan iladini maring agama al qayyimi kang jejeg, wa takhadalan dadiake sapa Allah Ibrahim ing Nabi Ibrahim khalilan ing dadi kekasih, wong kang den kasih. Jadi Nabi Ibrahim itu dinamakan Khalilullah. Khalilullah. Orang yang menjadi kekasih Allah. Kenapa? Karena gigih perjuangannya melawan ayahnya yang bernama Azar. Azar ini penyembah dewa Marduk. Apa Marduk? Lah, patung bikin Azar ini malah disembah oleh rajanya, namanya Namrud. Makanya kalau kita punya rezeki bisa datang ke Timur Tengah ya. Di sana ada danau ya. Namanya Danau Khalilur Rahman. Danau itu ada ikannya, kayak ikan hiu gitu, tapi kecil-kecil. Kalau orang sini tuh ikan apa namanya ya? Kalau di Demak itu kayak ikan sembilang gitu. Kayak ikan patin itu. Dan ikan itu selalu jumlahnya sama. Ya, itu dulu riwayatnya adalah danau itu dulunya adalah apa? Dulunya adalah kayu-kayu yang dibuat membakar Nabi Ibrahim. Itu. Jadi itu ada cerita. Ada cerita semut ya. Kenapa kita ini
dimakruhkan membunuh semut. Bahkan kalau orang makan semut itu bisa gendeng. Semut, kamu tahu gak semut? Semut itu ya Allah, hewan yang sangat menakjubkan. Hewan yang sangat menakjub. Semut itu dinyek karo cicak. Cicak itu makanya sunnah dibunuh. Kita membunuh cicak, bek, langsung mati, dapat sunnah. Itu, dapat pahala sunnah. Karena apa? Cicak itu dulu menghina semut. Nabi Ibrahim ketika dibakar, ngingkat pakai ketapel. Wing, brek, Nabi Ibrahim jatuh di dalam tumpukan api. Buk. Api dikasih perintah oleh Allah. Hei api, kul ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Nabi Ibrahim akhirnya enggak apa-apa. Semut sedih melihat Nabi Ibrahim terkobar-kobar di dalam api. Semut ini sedih. Semut ini sedih. Loh, itu zaman Nabi Ibrahim tuh orang semua dikomando, sampai perempuan-perempuan tua itu menangis. Ditanya, saking taatnya pada Tuhannya yang bernama Namrud. Ya mbah, kowe napa nangis mbah? Aku gak iso golek kayu digawe ngobong Ibrahim. Iki ngono. Enek wong tuwek. Termasuk cicak. Cicak itu ngina sama semut. Semut nangis. Ya Allah, kekasih Allah dibakar. Semut ngambil air. Loh, semut iki juga banyu kok sepiro? Iya dah. Semut iki gedang banyu. Nguk. Semut iki gedang banyu. Iki semut. Dinyek karo cecek. Mut. Iki dipikiran apa ora wong semut pikiran. Kok niku kata apa? Aku koyo ngene, cek arep bantu madamke geni sing bakar kekasih Allah. Lah apa ya iso? Senajan toh ora iso, senajan toh saya nggak bisa, tapi saya sudah berusaha menolong kekasih Allah. Semut nggak bau. Ya semut kan ngono kan. Semut nggak bau banyu, ketek, gendong banyu. Subhanallah, bener ya. Akhirnya api itu dipadamkan oleh Allah jadi danau. Kayunya jadi ikan. Semut ini, lu bayangin. Mana apa? Ngoten niku. Cecek iku disunahno krana nyepelekke semut. Bahkan menghina. Wis beri kobong nek wis. Nah, iku cecek. Mana ana cecek pateni sunah. Karena wonge enggak. Lu cecek itu 2 kali loh. Satu itu kedua kali waktu apa namanya bilang cek. Kayak ono apa? Iki cecek kok ngomong ngono. Jenenge Surakoh bin Naufal. Surakoh. Iki mungkin di jero gua itu ada Muhammad dan Abu Bakar. Ayo di luar mari. Klontang di dalam gua sur. Gara-gara cek motomu picek gak weruh Abu Bakar karo Muhammad nduk kono. Abu Surakoh langsung juga watu, gludak kena Nabi dan kena Abu Bakar. Tapi mereka nggak jadi masuk. Setiap mau masuk, loh, ora mungkin Muhammad karo Ibrahim kok ning jero kene. Sudah ditutupi oleh sarang laba. Dan dilihat bekas telapak kaki sudah diteluri oleh burung merpati. Apa iki ngono? Mana apa ku jenenge? Mana sing ngene lho. Mana doro, burung doro. Mana ngono? Burung doro karo monggo iku bolone Kanjeng Nabi. Kowe nek pas ngresiki iku maca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amit yo monggo sahabat Kanjeng Nabi. Ngono. Nek ngresik-resik monggo iku lho. Iku. Nah iku. Itu aja angger bet. Oh iku pernah mbiyen nulung Kanjeng Nabi yo monggo iku. Iya. Manuk doro ngene iki. Ngene wong Islam iku sunah ngingoni manuk doro. Apik, karena biyen ngono manuk doro iku melu dadi sahabat Kanjeng Nabi ning jero. Sallallahu Nabi Muhammad. Coba yang tegese kang dadi kekasih khalisan kang murni al mahabbati kang demen lahu maring Allah. Walillahi lan ku tetep kaduwene Allah mau ta perkara fis samawati ing dalam pira-pira langit
wa malan perkara fil ardi ing dalem bumi milkan sangi arai miliki wa khalqan lan dadiake wa abidan lan biro lan ngawulaake wa kana lan ana sapa Allahu Allah bikulli sayin kelawan saben-saben suwiji-wiji iku muhiton kang ngliputi apane ilman ngawerwine wa qadratan lan kuasane lam yazal ora lebel-lebel sapa Allah iku mutasifan kang persifatan bidzalika kelawan mengkono-mengkono ilman wa qudratan wa yastaftuna lan bakal takon hukum sapa kaum ka ing sira ya telubuna tegese nuprih sapa kaum mingka sanging sira al fatwa ing pertelane metu utawa pertelane mingka sanging sira al fatwa ing pertelane fatwa ngono bisa nisa ing dalam kelakuane pira-pira wong wadon wa miratin lan warisani nisa kul mongkon jawab sapa sira Muhammad lahum maring kaum Allahu ta'ala Gusti Allah iku yufti mertelake hukum sapa Allah kuming sira kabeh fihinna ing dalem nisa wa malan perkara yujla kang den wacake apa ma'alaikum ing atase sira kabeh fil kitab ing dalem Al-Qur'an tegese Al-Qur'an min ayatil mirasi sangi ayat kang mertelake warisan wa yuftilan mertelake sapa Allah kum ing sira kabeh aidun kalimana fi yataman nisa ing dalem pira-pira bocah yatimi pira-pira wong wadon alati rupane wadon la tu kang ora aweh la tuna kang ora aweh sapa sira kabeh hunna ing nisa ma ing perkara kutiba kang den tetepake apa ma furido tegese den berdoake apa ma wahunna maring nisa minal mirasi sanging warisan wa targoburan sengit sapa sira kabeh ayyuhal auliyai pira-pira wali antang ki kowe nyento nikah sapa sira kabeh hunna ing nisa lidima matihim krana setune fakire nisa wa ta'duluna lan padha nyegah sapa sira kabeh hunna ing nisa ayyata zawajna ing yen rabi sapa nisa tomaan krana lobo fi miratihinna ing dalem marisi nisa ayufti tegese aweh fatwa sapa Allah kum ing sira kabeh alla taf'alu tegese ora nglakoni sapa sira kabeh dzalika ing mengkono allati la tu'tunahunna ma kutiba lahun wa fil mustatabina ing dalam pira-pira wong kang den wilang-wilang apes ya. Jadi gitu zaman dulu ada orang perempuan, anak perempuan atau istri ya. Itu kalau sudah suaminya meninggal atau ayahnya meninggal, hartanya dibuat rebutan. Plus anak-anak perempuan dan istri-istri itu digawe rebutan zaman biyen. Digawe rebutan adini bojone, kangane bojone. Ngono. Termasuk anak-anake. Ape nikah wong liya ora oleh, nggih. Apa meneh wong sing dadi pemerintah ngono. Makanya dalam riwayat itu ada satu kisah seorang gubernur Quraisy, bukan orang Islam, itu istrinya sampai berjumlah 70. Istrinya 70. Sangat ngerampasi ngono. Utamanya orang yang tidak punya meninggal, punya istri diambil, punya asa anak-anaknya diambil. Ya Allah. Akhirnya ini, maka tidak boleh itu. Maka Islam mengangkat derajat mereka, difatwakan bahwa mereka tidak boleh dianiaya, dirampas dengan semena-mena. Atau itu, kalau ayahnya sudah mati langsung harta bendanya digawe rebutan. Wis ora dibagi sing anak yatim ini. Ya Allah, zaman wong kafir Quraisy. Fi taman nisa ing dalam pira-pira bocah yatim pira-pira wadon. Ini.
Asigara ing pira-pira kang cilik minal wildani sanging pira-pira bocah anta tu tegese aweh sapa sira kabeh hum ing mustad'afin huquqahum ing pira-pira hake mustad'afin wa ya'muran perintah sapa Allah kum ing sira kabeh antakumu yen ta jumenengi sapa sira kabeh lil yatama maring pira-pira bocah yatim bil qisti kelawan adil. Lu bener. Kalau kamu kepingin kunci surga, pegang tangannya anak yatim. Kasih mereka uang, kasih mereka makanan. Tapi kalau sampai anak yatim ini kamu rampas makanannya dari tangannya, ya, kamu rampas hartanya dari tangannya, maka kamu telah membeli kunci neraka. Maka santuni anak yatim, maka kamu raih kunci surga. Kalau kamu rampas hartanya anak yatim, maka kamu telah membeli tiket api neraka. Bil qisti kelawan adil. Fil mirasi dalam warisani wal mahrilan mas kawine utawa ngono. Bapake wis ninggal, ibuke wis ninggal. Anak wedok tadi dinikah karena ikut budenya apa paknya, pamannya ya. Maharnya langsung dirampas, diminta, enggak boleh. Wa mata falanura napa niki nglakoni sapa sira kabeh min khairin sange bagusan fa innallaha mongko sedune Allah iku kana ana sapa Allah bi kelawan khairan iku aliman dat kang udanen. Maka kalau kamu ingin meraih kunci surga, pegang tangannya anak yatim. Wa jazi mongko bakal malas sapa Allah kum ing sira kabeh bi kelawan khairan. Al-Fatihah. Aku wae pembatas siji, Dok.